Baru zaman sekarang ada orang sering datang ke masjid, ini tanda-tanda radikalisme, paham sekalian? Dan saya nggak asal ngomong lah. Kenapa? Sudah dirilis penelitiannya. Penelitian tentang radikal ekstrim dalam agama, ciri-ciri nomor satu adalah berpegang pada Quran dan Sunnah. Paham teman sekalian? Lah kalau orang muslim nggak berpegang pada Quran dan Sunnah, mau berpegang pada koran, paham teman sekalian? Lah ini terjadi. Orang sering ke masjid dikatakan radikal, orang sering baca Quran dikatakan radikal. Separah-parahnya orang zaman dulu, sepreman-premannya orang zaman dulu, ngelihat orang ke masjid tetap respect, ngelihat orang ke masjid tetap seneng. Separah-parahnya orang zaman dulu, ngelihat ada yang tutup aurat tetap hormat, tetap tunduk, dia cewek yang soleh. Baru zaman sekarang ada yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib karena sudah ke Arab-Araban. Paham teman sekalian? Ini ngeri, dan ini berkaitan dengan hidayah. Kenapa berkaitan dengan hidayah? Karena gini, coba bayangkan, andaikan Allah menyamakan antara ilmu dengan hidayah, antum nggak akan disuruh sholat 5 kali sehari. Kenapa? Karena inti daripada sholat, kita semua sudah diajarin oleh para kiai kita, inti daripada sholat adalah Al-Fatihah. Maka kalau Al-Fatihah tidak dibaca dalam sholat, sholatnya nggak sah. Inti daripada Al-Fatihah dalam 7 ayat yang berulang-ulang yang Anda baca, inti daripada Al-Fatihah adalah permintaan hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, itu intinya. Dari awal Anda itu cuma dalam tanda kutip ya, kalau seorang laki-laki menggoda wanita, kita itu dalam tanda kutip adalah menggoda Allah dalam tanda kutip. Kenapa? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu semua menyanjung Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, merendahkan diri kita serendah-rendahnya, mengangkat Allah setinggi-tingginya, seolah-olah kita sedang menggoda Allah dalam tanda kutip karena kita punya permintaan. Sebagaimana seorang laki-laki ketika pengen sesuatu misalnya dari istrinya, maka dia menggoda dulu, dia akan sampaikan dengan baik, dia kasih hadiah dulu, dia kemudian rayu dulu. Kita merayu Allah untuk apa? Untuk mengatakan inti daripada suratul Fatihah. Apa intinya? Ihdinas siratal mustaqim. Berapa banyak Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim dalam hidup Anda? Dalam satu kali, dalam sehari berapa banyak? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, 17 kali Anda minta pada Allah. Maka nggak ada satupun orang di sini yang cukup berani mengatakan, Ustadz, saya sudah minta hidayah 2 tahun yang lalu, alhamdulillah. Sudah dapat 2 tahun yang lalu, alhamdulillah. Sekarang saya nggak usah minta lagi. Kenapa? Itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena hidayah itu bukan barang kayak ilmu. Kalau ilmu beda, antum bisa jadi mempelajari Nahwu Shorof 17 tahun yang lalu dan antum masih ingat. Antum bisa jadi mempelajari tentang ilmu faraid 20 tahun yang lalu dan antum masih hafal. Antum bisa jadi untuk menghafalkan Quran 15 tahun yang lalu dan antum masih ingat. Tapi hidayah Allah nggak begitu caranya. Hidayah Allah tuh persis kayak air. Hidayah Allah tuh persis kayak minum. Kemarin kita minum, hari ini kita perlu minum. Tadi pagi kita minum, malam ini kita perlu minum. Bahkan kita perlu minum terus-menerus dalam setiap hari dalam hidup kita. Karena seperti itulah hidayah. Maka ketika Allah berkata tentang hidayah, Allah katakan Al-Quran adalah hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah huda linnas, adalah petunjuk bagi manusia. Maka benar tadi ketika dinasihati oleh Allah yarham, maka bacalah Quran. Kenapa? Itu kayak air. Kalau antum nggak baca Quran, antum kayak nggak minum. Antum nggak minum sehari, bisa jadi antum cuma dehidrasi. 2 hari, 3 hari, 4 hari mati antum. Tapi masalahnya mati hidup itu masih lebih berharga. Yang bahaya mati hati. Kenapa? Karena Allah katakan Allah menurunkan Al-Quran dari langit, persis seperti Allah menurunkan ayat dari langit. Maka kalau Anda lihat dalam Al-Quran, kata-kata Allah untuk Al-Quran dengan kata-kata Allah untuk air sama. Anzala minas sama, Allah menurunkan dari atas langit apa? Al-Quran. Allah menurunkan dari atas langit apa? Air. Untuk apa? Menghidupkan yang mati dari dalam kemudian bumi, menghidupkan yang mati daripada hati. Kenapa? Hati yang mati itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang mati. Nah, kok bisa begitu? Orang mati nggak bisa nyakitin orang. Orang mati nggak bisa menghina agama. Orang mati nggak bisa menista agama. Orang mati itu nggak bisa dia melakukan maksiat.
maka orang mati nggak bisa dapat pahala, nggak bisa dapat maksiat. Orang hidup yang hatinya mati, maka dia terus-menerus akan bermaksiat seumur hidup dia. Tidak hanya bermaksiat, Allahu Akbar, nggak hanya bermaksiat, tapi dia ngajak orang untuk bermaksiat. Nggak hanya dolal, mutil, nggak hanya sesat, menyesatkan orang yang lain. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Itulah kemudian saya bilang, ketika saya melihat orang-orang yang ucapannya aneh-aneh itu, yang saya nggak bahkan kepikiran dengan hal semua itu, saya banyak kepikiran maksiat dalam hidup saya. Saya banyak kepikiran cara-cara bermaksiat dalam hidup saya yang selalu saya tekan dalam hidup saya. Cara-cara untuk menuruti nafsu dalam hidup saya. Saya banyak kepikir, tapi saya nggak kepikir model-model kayak gitu. Mengucapkan bahwa Al-Quran itu kemudian cuma dongeng, mengucapkan Al-Quran cuma asatirul awwalin, itu adalah kisah-kisah orang-orang zaman dulu. Pas banget kan kayak yang diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana penghinaan-penghinaan orang-orang zaman dulu ketika dibacakan pada mereka Al-Quran. Hadza asatirul awwalin, ini cuma cerita-cerita orang zaman dulu. Ini adalah zaman dulu, zaman sekarang sudah berubah. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak kepikir saya bilang bahwa kerudung itu tidak wajib. Nggak kepikiran kemudian saya mengatakan bahwa orang kafir itu bakal masuk surga. Bakal paham teman sekalian. Sesuatu yang aneh-aneh, inilah yang namanya hidayah. Maka penting banget, dan saya pengen membuka dengan itu. Ilmu beda dengan hidayah. Karena hidayah itu langsung hak prerogatifnya Allah. Allah milih orang untuk dapat hidayah. Hidayah sudah Allah turunkan dalam bentuk Al-Quran. Hidayah sudah Allah turunkan dalam bentuk akal manusia. Akal manusia bisa memilih mana yang takwa, mana yang fajir, mana yang baik, mana yang buruk. Cara memilihnya pun sudah ada Al-Quran. Tapi kemudahan untuk memilih itu Allah yang tentuin. Gak percaya? Lihat. Ini kejadian baru-baru ini. Saya cuma mau menyampaikan tentang satu bahasan yang sangat penting dalam hidup kita, dan pengen saya share pada teman-teman pada hari ini tentang apa yang paling berharga dalam hidup kita sebenarnya. Lihat baik-baik. Rasulullah itu punya orang yang dia cintai. Banyak orang yang dia cintai. Salah satu yang paling dia cintai adalah Khadijah. Yang lain lagi adalah Abu Thalib, pamannya, betul? Makanya ketika kehilangan dua orang ini, maka sangat terkenal di dalam sirah Nabawiyah, dikenal dengan nama tahun-tahun kesedihan, di mana beliau ditinggal oleh dua supporter dakwah yang paling hebat dalam hidupnya, Khadijah dan Abu Thalib. Kenapa? Teman-teman sekalian, siapa di sini yang sudah pernah ketemu dengan Rasulullah? Mungkin nggak ada. Saya belum pernah bertemu dengan beliau secara langsung. Kalau lewat mimpi, saya pengen banget, tapi belum sampai dengan sekarang. Kita semua belum bertemu dengan Rasulullah. Kita cuma ngaku jadi umatnya Rasulullah, tapi kita belum teruji dan kita belum terbukti. Betul? Abu Thalib terbukti. Suatu waktu datang kepada beliau orang-orang kafir Quraisy, lalu bilang, Abu Thalib, kami cuma mandang kamu aja. Kalau kami sudah nggak mandang kamu, itu Muhammad dari dulu sudah kami apa-apain. Tapi karena kami masih mandang kamu aja, ini Muhammad masih aman. Tolong sampein pada ponakanmu Abu Thalib, jangan lanjutkan dakwahnya. Kalau dia mau, kami kumpulkan harta di antara kami jadikan dia orang paling kaya di antara kami. Kalau dia mau, kami kumpulkan perempuan-perempuan di antara kami, dia boleh pilih yang manapun yang dia suka. Kalau dia mau, kami angkat dia menjadi orang yang paling berkuasa di antara kami, tapi jangan dakwah. Abu Thalib dengan sangat sungkan, karena dia tahu bagaimana sifat ponakannya Rasulullah Muhammad, dengan sangat sungkan, dengan sangat hati-hati menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sedih banget Rasulullah berkata pada Abu Thalib, dengan sangat berat dan dengan sangat sedih beliau menyampaikan, wahai pamanku, andaikan mereka yang ngomong kayak gitu bisa menaruh matahari di tangan kanan saya dan menaruh bulan di tangan kiri saya, maka saya tetap tidak akan meninggalkan urusan dakwah sampai Allah mewafatkan saya di jalan ini atau saya mati di jalan ini. Maaf, sampai Allah memenangkan saya di jalan ini. Wafat atau menang, gak ada jalan lain, gak ada kata berhenti. Yang ada adalah berhenti karena wafat atau berhenti karena Allah memenangkan. Ini adalah pilihan Rasulullah. Dan kemudian Abu Thalib menyampaikan pada kaum Quraisy. Setelah menyampaikan tetap ditekan. Lalu kemudian saking sayangnya pada beliau, Rasulullah berkali-kali bilang pada beliau, masuk Islamlah paman, masuk Islamlah paman. Pamannya belum mau.
Apalagi yang belum kemudian pamannya lakukan? Beliau pamannya itu membiayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendukung dakwahnya Rasulullah, melindungi pasang badan. Ketika kafir Quraisy sudah bersepakat ingin membunuh Rasulullah, maka kemudian Abu Thalib berkata, saya dan kaum saya tamengnya Muhammad Rasulullah. Siapa yang ingin membunuh Muhammad, maka perang dengan kami. Maka dia jadikan kemudian dirinya, bukan hanya dirinya, Bani Abdul Muthalib itu dipasang di situ, Bani Hashim dipasang di situ. Siapa yang membunuh Muhammad, hadap dengan kami. Maka kemudian mereka tetap tertahan pada Rasulullah sebelum beliau meninggal. Sekaratul maut, maka Rasulullah tergopoh-gopoh menghampiri Abu Thalib yang saat itu sedang dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasul berkata pada pamannya yang saat itu dikelilingi oleh kafir Quraisy, pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapkan 2 kalimat yang dengan 2 kalimat ini saya akan membela engkau di hadapan Allah. Gampangnya gini deh, kalau kita dekat sama kiai aja, itu hati kita sudah merasa tenang. Kenapa? Insya Allah yang di depan, yang di belakang, bahkan yang kemudian yang nggak dilihat, insya Allah kalau sudah hadir di majelis-majelis ilmu, ada kiainya, ada chance bagi kita insya Allah saling bersaksi di hadapan Allah bahwa ini adalah majelis kita bareng-bareng pas di dunia. Ya Allah, kami nggak mau masuk surga sebelum mereka semua juga masuk surga ya Allah. Atau sebaliknya, Anda ngelihat, ya Allah itu nggak ada yang sipit-sipit kemarin namanya Felix Xiao itu di surga ya Allah, tolong masukkan. Kita bisa saling bersaksi. Apalagi kalau yang menyaksikan adalah orang yang berilmu, para ulama, kita senang banget. Ini yang langsung turun tangan Rasulullah. Rasul berkata, pamanku, ucapkan 2 kalimat yang dengan 2 kalimat ini saya yang langsung bela engkau di hadapan Allah. Pamannya diem. Yang ngomong siapa? Yang ngomong kafir Quraisy, Abu Thalib. Kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, putus sudah kita. Engkau bukan bagian kami bukan bagian engkau. Wahai pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat, saya akan bela di hadapan Allah. Katanya orang-orang kafir Quraisy apa? Kalau kamu mengucapkan Abu Thalib, maka kamu berarti benci dengan nenek moyangmu, kamu benci dengan agama bapakmu, kamu benci dengan agama nenek moyangmu. Framing lagi, diucapkan oleh Rasulullah, ucapkan 2 kalimat syahadat. Seluruh ulama sepakat Abu Thalib meninggal tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah sedih banget pulang, merasa kemudian dirinya sudah gagal. Kenapa? Sedih banget, bahkan pamannya tidak bisa diislamkan oleh dia. Maka kemudian turun ayat Allah yang menjadi penghibur bagi Rasulullah, sekaligus mengingatkan pada Rasulullah, sekaligus menjadi pengingat bagi kita. Apa ayatnya? Innaka latahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, bukan kamu yang menunjuki yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah, dia yang menunjuki siapapun yang dia kehendaki. Berarti kalau Allah tidak kehendaki, tidak ada yang bisa menunjuki. Walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih tahu siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Maka kemudian Rasulullah dihibur, bukan salah kamu Muhammad, dakwamu sudah benar, dakwamu sudah keren, dakwamu sudah top. Cuman ini bukan urusanmu. Jangan bebani dirimu dengan apa yang Allah tidak pernah wajibkan kepadamu. Allah tidak pernah wajibkan kepadamu untuk memberikan hidayah bagi orang. Yang Allah wajibkan hanya berdakwah. Sabar saja, Allah lebih tahu tentang kesudahan yang paling baik. Dan saya pikir saya sudah tahu tentang tafsir ayat ini. Saya pikir saya sudah ngerti tentang ayat ini. Sampai kejadian-kejadian yang lain, Al-Quran memang gak bisa habis untuk dipelajari. Ketika Allah kata di dalam suratul Kahfi bahwa Al-Quran itu seperti laut, maka betul, kalau Allah datangkan laut yang lain untuk kita menuliskan bagaimana ilmu Allah, gak akan bisa. Kalau kita sudah pernah nyebur ke laut, bukan berarti seluruh lautan sudah pernah kita rasakan. Kalau kita belajar tentang satu ayat, bukan berarti semuanya sudah kita tahu.